data yang ditampilkan di sini itu tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan seperti yang sebelumnya pula, data yang ditunjukkan di sini ya belum maksimal lah ya, karena footnote yang tercantum masih banyak yang berbentuk dokumen pribadi. Dan selanjutnya ini bahkan saya cukup penasaran sekali di halaman 27. Di sini disebutkan begini, ada nomor 1, Al-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Alal Al-Husaini, beliau wafat 460 Hijriah. As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Alal bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa, wafat 460 Hijriah, bernasab sahih dan tertulis dari masa ke masa di semua kitab nasab sebagai buyut atau anaknya cicit dari Ahmad Al-Muhajir. Pada isnadnya, ini ada footnote 30, kita pahami, pada isnadnya, ini kan berarti isnadnya Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Alal. Ia berkata, berarti As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Alal, beliau berkata, perkataannya seperti ini, Hadatsana Al-Hasan bin Muhammad Al-Alal, qala hadatsana Abul Hasan Ali bin Muhammad, dan seterusnya. Lah ini berupa manuskrip ada, berupa tulisan bawahnya ini juga ada. Dan footnote-nya nomor 30 kita lihat di situ sumbernya dari Musnad Hasan bin Muhammad Al-Alal Makhtut. Nah, ini kita pahami dulu sahabat, ini kita samakan persepsi. Berarti tulisan yang ada di dalam manuskrip berupa gambar ini itu sumbernya dari kitab Musnad Hasan bin Muhammad Al-Alal, bentuknya masih makhtut kan gitu. Maksud saya, seharusnya kalau redaksi ini adalah perkataan Hasan bin Muhammad Al-Alal dan ada di dalam kitab Musnad Hasan bin Muhammad Al-Alal, bentuk kitabnya masih makhtut, masih berupa manuskrip, redaksi awalnya kan tidak mungkin Hadatsana Al-Hasan bin Muhammad Al-Alal telah berkata kepadaku Hasan bin Muhammad Al-Alal. Lah Hasan bin Muhammad Al-Alal ini kan dia sendiri. Masa iya Hasan bin Muhammad Al-Alal menulis kitab tapi dapat kabar dari dirinya sendiri? Ya logikanya kitab manuskrip ini bukan Musnad Hasan bin Muhammad Al-Alal. Berarti gambar yang ditampilkan itu bukan gambar dari kitab yang ditulis oleh Hasan bin Muhammad Al-Alal. Kan begitu. Tetapi logikanya ya dari orang lain yang mendapat isnad melalui Hasan bin Muhammad Al-Alal. Tapi masalahnya footnote 30 itu menyebut Musnad Hasan bin Muhammad Al-Alal. Lah isinya hadatsana Hasan bin Muhammad Al-Alal. Jadi orang bernama Hasan bin Muhammad Al-Alal ini menulis kitab, lah dia mendapatkan isnad dari Hasan bin Muhammad Al-Alal juga. Ini ada yang nggak beres sebetulnya. Apa jangan-jangan kembar ya? Jadi penulis kitabnya adalah Hasan bin Muhammad Al-Alal, dia mendapatkan isnad ya dari Hasan bin Muhammad Al-Alal. Tapi kok nggak gitu kayaknya. Ini kan betul-betul ada yang nggak beres. Ini bukan masalah apa-apa sahabat ya, tapi ini kan buku yang sudah matang, digodok oleh tim, sudah ditaskehkan, sudah dipengantar banyak sekali ulama-ulama. Ya saya benar-benar muskil untuk masalah ini, karena nanti hubungannya adalah dengan bukti sezaman atau yang mendekati sezaman. Kita akan membahas keabsahan nasabah Alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis tim pengawal persatuan umat. Mereka mengaku sebagai kelompok yang mempersatukan umat. Umat yang mana? Umat yang mau mengabdi kepada mereka, yang mau mendukung kebatilan mereka. Isbat para nasabah non Ba'alawi terhadap, lah ini yang non Ba'alawi. Ini katanya An-Nasabah Ibrahim Ibnu Mansur. Ini ada bukunya Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Jangan dinukil yang menguntungkan ya, sesuai dengan kepentingan saja. Nah, ini Al-Bakhis As-Fil Ansab Khalil bin Ibrahim. Ya. Ini oke. Sudah saya baca berkali-kali. Terus yang nomor 1 ada seorang nasabah ya, ini non Ba'alawi. An-Nasabah Muhammad Kadzim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi yang wafat 880 Hijriah. Memang pertama kali nasabah atau pakar nasab yang menulis Abdullah Al-Muntakil ila Hadramaut itu Muhammad Kadzim. Nah, Muhammad Kadzim ini tidak menulis satupun nama Alwi yang menjadi saudaranya Hadid atau Jadid. Muhammad Al-Kadzim ini mengambil referensi dari As-Suluk. Jadi Ba'alawi itu bukan saudaranya Bani Jadid, tetapi Ba'alawi itu adalah keturunannya Bani Jadid. Saya memiliki 2 manuskripnya An-Nafah Al-Ambariyah. Nanti insya Allah akan kita kupas kembali isinya. Jadi sini tidak ada keterangan tentang Alwi. Abi Alawi itu adalah keturunannya Hadid bin Ahmad bin Isa. Nah ini tulisannya jelas.
Nggak ada kepentingan, nggak ada urusannya dengan nasab Ba'alawi itu, nggak ada. Ini ada Ba'alawi tapi Ali Abi Alawi itu wahwa Abu Alawi bin Abdul Hadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid atau bin Jadid. Nah dari sinilah Bani Alawi itu memiliki asumsi bahwa mecah sendiri dari Bani Jadid, akhirnya menjadi saudaranya Jadid selain Basri Alwi itu, gitu loh. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya, nggak ada hubungannya. Terus berikutnya An-Nasabah Said Muhammad bin Al-Husain As-Samarqandi 996 Hijriah dalam kitab Tuhfah. Kita sudah pernah sampaikan itu. 650 tahun, tapi di situ tidak menyebutkan Ali Kholiq Hisam. Dan anaknya Muhammad Shokib Mirbat itu langsung sampai Abdul Malik yang katanya hijrah ke India, nggak sesuai, nggak nyambung dengan kitab asal sebelumnya. Karena Said Muhammad As-Samarqandi ini menulis berdasarkan catatan santri, ta'liqat saja, tidak berdasarkan referensi yang diverifikasi. Nah ini sudah tidak sesuai. Benar memang Said Muhammad As-Samarqandi adalah orang yang pertama kali menyebut nama Alwi, ya, dari anaknya Abdullah. Baru pertama kali. Kalau An-Nafah Al-Ambariyah bukan Alwi, tapi Ali Abi Alawi min Durriyati Jadid. Nah, itu gitu. Terus berikutnya Said Dunmin, nah ini mulai abad 11 Hijriah. Jadi nggak ketemu. Nah ini sudah termasuk yang paling fatal itu An-Nasabah Al-Hafidh Murtado Az-Zabidi. Nah, ini masih terus diulang disebutkan. Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid An-Nasabah Muhammad Murtado Az-Zabidi yang wafat tahun 1205 Hijriah, pengarang kitab Ithaf As-Sada Al-Muttaqin. Selalu begitu. Pasti. Ngalami kurang luar biasa. Ngarang kitab Ar-Raddul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Kitabnya ini. Tapi ini kitab palsu yang disandarkan kepada Said Murtado Az-Zabidi. Palsunya di mana? Banyak. Tapi yang dituliskan oleh Syekh Hanif dan kawan-kawan ini bukan yang hasil dari tahqiqan Muhammad Abu Bakar Abdullah Ba'dzib, tapi yang Arif Abdul Ghani yang satunya. Saya punya. Kenapa kok saya mengatakan kitab Ar-Raddul Jali ini palsu? Kesalahannya lebih dari 7. Dan kesalahan itu fatal. Tapi kenapa kok disebutkan di sini? Kan jelas di sini. Nah ini loh. Putranya Imam Ahmad itu ada 2. Yang pertama Muhammad, yang kedua Abdullah Wakilah bin Tasghir Ubaidullah. Hakadha hakahu Mus'ab Az-Zubairi. Mus'ab Az-Zubairi itu wafatnya tahun 236 Hijriah. Abdullah atau Ubaidillah itu belum lahir. Orang yang sudah meninggal dunia 59 tahun kok bisa meramal orang yang akan lahir, ya, setelah 59 tahun meninggal dunia? Kan aneh ini. Mus'ab Az-Zubairi memiliki karya kitab Nasab Quraisy. Tidak ada satupun yang menyebutkan sesuai dengan yang disebutkan oleh Said Murtado Az-Zabidi katanya, gitu. Tapi belum tentu ini qala Said Murtado Az-Zabidi. Begitu juga mencantumkan nama Abu Nasr Sahil Al-Bukhari. Abu Nasr Sahil Al-Bukhari itu wafat tahun 341. Ini kitabnya. Sirus Silsilah juga tidak menyebutkan nama Abdullah, itu nggak ada. Hanya sekedar klaim-klaim saja. Ini kebiasaan. Sama seperti Habib Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid yang tumpang tindih ketika menyebutkan hijrahnya Imam Ali Kholiq Hisam dengan wafatnya. Wafatnya tahun 522. Lah hijrahnya ke 561. Jadi itu wis 30 tahun meninggal dunia kok hijrah itu. Jadi kitab ini kok masih dipakai oleh Syekh Hanif dan kawan-kawan dalam menetapkan nasab Ba'alawi sekaligus mengesahkannya. Ini bagaimana? Padahal di sini juga disebutkan bahwa hijrahnya Imam Ahmad Al-Abbah beserta dengan rombongannya itu pada abad ketiga. Aslinya ketiga, tapi dirubah oleh pentahqiqnya, ya. Mungkin penyalin yang pertama, mungkin Habib Ali bin Thohir Al-Haddad, ya. Qurni Rabi' itu abad keempat. Ya, berarti 317 itu abad keempat memang. Tapi kalau Qurni Salis ya 200-an ke atas sampai angka 400 itu Qurni Salis. Nah, ini yang tidak dipahami. Tapi dirubah menjadi Qurni Rabi'. Begitu juga ketika hijrah ilal masyriq, ya.
Dan di situ katanya disebutkan oleh Syaraf Al-Ubaidili. Nah inilah yang namanya kesimpang siuran data, dirubah sesuai dengan kemauannya. Qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili Hajar Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib minal Madinah ilal Basrah. Karena memang tempat tinggalnya Said Ahmad Al-Abbah An-Nafat itu ya di Madinah, lalu hijrah ke Baghdad, Irak. Nah ini dari penyebutan seorang tokoh Mus'ab Az-Zubairi dan Abu Nasr Sahal Al-Bukhari, pengarang kitab Sirrus Silsilah dan kitab Nasab Quraisy karya Mus'ab Az-Zubairi itu sudah salah. Loh kok belum lahir kok, Abdullah belum lahir kok sudah diakui ya. Katanya yang lebih tahu itu adalah orang yang berada di tempatnya, aslinya seperti itu. Ini kan ya klaim-klaim saja. Terus begitu juga An-Nasabah Syekh Syaraf Al-Ubaidili katanya mengisbat. Enggak. Syekh Syaraf Al-Ubaidili itu hanya menyebutkan anaknya Imam Ahmad Al-Abbah yang bernama Muhammad. Enggak ada keterangannya Abdullah. Lalu Abdullah memiliki anak yang bernama Alwi. Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad. Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi dan seterusnya sampai ke bawah, tidak ada. Nah inilah klaim-klaim sepihak itu sejak dulu. Nah ini terus ada abad ke-13. Nah, ini sudah mulai abad-abad termuda. Jadi nggak nyambung. Ini sudah mentok, nggak bisa dicari lagi ya batal. Mohon maaf, batal, nggak bisa. Bahwa ijma itu tidak boleh. Wa bihadza yu'lamu anna al-ijma' hujjatun maqtu'un 'alaiha. Yang pasti yajibul masir ilaiha wa tahrumu mukhalafatuhu wa la yajuzu an tujtama al-ummah 'alal khata'. Jadi tidak boleh tiba-tiba mengijma', sepakat. Sudah disepakati semua. Siapa yang menyepakati? Lewang sejak awal nasab Alawi itu sudah banyak yang menolak kok. Pertama kali hadir di Hadramaut itu sudah disangsikan, diragukan oleh penduduk asli Hadramaut tentang keabsahan nasab mereka. Hijrahnya pun tidak usurus salis atau usurur robi, tidak. Sesuai dengan Syekh Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman dari Bani Al-Ahdal, bahwa hijrahnya leluhur Bani Ahdal itu pada abad ke-6 Hijriyah. Nah terus siapa yang 317 hijrah itu dari Basrah ke Yaman itu, mulai mampir Madinah, Makkah, lalu ke Husaizah, Jroin dan seterusnya dan provinsi Hadramaut itu. Wafatnya Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham itu 540 Hijriyah, tidak nyambung dengan Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat atau menjadi Al-Muhajir itu. Jadi sudah diragukan. Lalu Imam Ahmad Al-Abbah mengutus anaknya Ubaidillah katanya menemui jamaah haji dari Irak, ya, ketemu dengan jamaah haji yang dibawa oleh Imam Ubaidillah dari Hadramaut, lalu minta isbat persaksian 100-an jamaah haji itu. Ini yang pertama. Lalu pada abad ke-6 Hijriyah berikutnya, Sayyid Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid juga diragukan lagi waktu datang ke Tarim. Tapi minta isbatnya ke Basrah. Leluhurnya di Basrah, Irak sana. Katanya seperti itu. Minta pengukuhan 100 kodi dan mufti yang ada di Basrah, lalu bertemu dengan jamaah haji dari Hadramaut, lalu bersaksi semua tentang keabsahannya nasab Ba'alawi. Apa hubungannya Ba'alawi dengan Jadidi? Gak ada hubungannya. Nah terus nanti misalkan, oh sudah ada saksi. Saksi itu hanya untuk nasab dekat. Dari anak ke bapak atau ke mbahnya. La fi nasabil qabail yang sudah ribuan tahun. Coba dibaca Muqaddimat fi ilmil nasab, fi ilmil ansab. Halaman 64. Amma qaulu man yaqulu bi anna sahihan nasab wa huwa alladhi sabata indan nasabah bisyahadah. Wa qubila binuskhatil asl. Wa nussa alaihi bi ijma'il masyayikh an-nasabin wal ulama al-masyhurin bil amanah wal ilmi was salahi wal fadli wa kamil aqli wa taradil maulad. Faqaulu alaihi fasyahadah tu'khadhu fi nasabil fardi. Fardi itu perorangan. Hadis syahadah persaksian dua orang laki-laki itu tu'khadhu fi nasabil fardi la fi nasabil qabail, tidak untuk nasab jauh, nasab kabilah, al-atos ya, as-segaf, ba'abud, barobah dan lain sebagainya. Lah ini. Jadi harus banyak belajar lagi ya pengarang buku ini, karena ini sudah mentok ya, gimana lagi ya rungkap. Ya rungkap. Apalagi di sini menyebutkan juga ada tokoh Imam Asyarji Az-Zabidi. Ini Al-Imam Al-Muhaddits Abil Abbas Ahmad bin Abdul Latif Asyarji Az-Zabidi Al-Hanafi Al-Sunnah ini 893 Hijriah yang sering kami sampaikan, pengarang kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Di sini mulai bermain.
mengotak-atik manuskrip dan mengotak-atik versi cetakan Tabaqatul Khawas. Memahami generasi setelah Ali bin Ba'alawi. Ali bin Ba'alawi itu bukan Ba'alawi versi Ba'alawi sekarang ini. Ali bin Ba'alawi di sini itu adalah Ali bin Ba'alawi versi An-Nafkah Al-Ambariyah Muhammad Kadzim itu. Bukan Ba'alawi bin Ubaidillah, bukan. Karena di sini sudah dijelaskan wafatnya Imam Ali bin Ba'alawi itu tahun 729. Wa kanat wafatuhu li bid'in wa isrina wa sab'i mi'atin. Lah ini bagi orang yang tidak teliti, orang-orang awam akan tidak bisa mengetahui letak kesalahan buku ini. Bahayanya itu di sini. Nah, kalau kita ini punya kitabnya ya kita nggak mudah dikibuli, dikelabui. Tapi kalau orang-orang awam, wah bener ya ini, bener ya, Tabaqatul Khawas. Coba teliti. Sampai manuskripnya itu sudah saya teliti. Dari kitab Tabaqatul Khawas ini saja, Ba'alawi itu sudah rungkat. Karena Ali bin Ba'alawi yang memiliki karomah 247.999 makom min makomatil aulia itu hanya satu orang. Jangan berandai-andai loh, nanti turun ke cucu cicitnya, yakni Alwi Al-Ghuyur kayak dewe sama dengan yang ada di sini ini ada nggak pas, nggak cocok, nggak usah saya bahas terlalu ruwet dan bulat ya. Ali bin Ba'alawi di sini itu sudah jelas. Nanti toh kalau ada yang pas sesuai misalkan Umar Al-Muhdor bin Abdurrahman Asgab yang wafat misalkan 833 itu pas dicocok-cocokkan saja.